شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita masih dalam bab tahrimul ghibati wal amru bi hifdzil lisani. Bab haramnya ghibah dan anjuran untuk menjaga lisan. Kita masuk hadis yang ke 1523. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah penyebutanmu terhadap saudara kamu dalam perkara-perkara yang dia membencinya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana jika memang saudaraku itu memiliki apa yang saya sebutkan? Maka Rasulullah bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Jika memang perkara itu ada pada saudaramu kemudian kamu menyebutkan di hadapan orang lain, maka kamu itu telah menghibainya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Tetapi kalau perkara yang kamu sebutkan itu enggak ada pada diri saudara kamu, maka kamu telah berbuat dusta kepadanya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan kaidah penting tentang ghibah. Jadi ghibah itu apa? Maka Rasulullah SAW membuat patokan kaidah itu. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudara kamu dengan sifat-sifat yang dia tidak suka. Dan telah kita sebutkan ghibah itu menyebutkan sifat-sifat ketika orangnya itu enggak hadir. Ketika orangnya itu enggak hadir, itu dinamakan dengan ghibah. Walaupun sifat itu memang benar ada pada orang itu. Ada orang misalkan dia memiliki cacat pada matanya. Ada orang dia punya cacat dalam mata dan itu cacat. Ketika dia nggak ada, saya ngobrol dengan orang lain, saya menceritakan orang itu. Dia itu matanya gini, dia itu gini, dia gini. Kalau orang itu hadir, dia itu nggak suka. Maka itu yang dinamakan dengan ghibah. Walaupun cacat itu benar-benar ada pada diri orang itu dinamakan dengan ghibah. Tetapi kalau cacatnya itu enggak ada pada orang yang kita jelaskan, yang kita sebutkan itu, maka kita telah berbuat dusta. Kita telah berbuat dusta. Si fulan itu matanya seperti ini, padahal fulan matanya enggak seperti itu, maka berarti dusta. Dia telah berbuat dusta. Nah, jadi beda antara berdusta dengan ghibah itu berbeda. Kalau ghibah itu memang sifatnya itu memang benar-benar ada pada orang yang kita ghibahi. Sedangkan buhtan, dusta, kedustaan itu sifatnya itu enggak ada. Sifatnya itu enggak ada. Maka setiap kita menyebutkan sesuatu sifat yang mana orang itu enggak mau disebutkan sifatnya itu, tidak mau disebut berkaitan dengan badannya, ciri fisiknya, audinihi atau agamanya, audunyahu atau dunianya, au nafsihi atau jiwanya, au khalqihi atau
ciptaan yang Allah ciptakan dalam dirinya, au khuluqihi atau akhlaknya, au malihi atau hartanya, au waladihi atau anaknya, au walidihi atau orang tuanya, au contohnya misalkan kita katakan, oh si zalim itu ya, orang yang zalim itu, pencuri itu. Nah, kita katakan seperti itu. Wa amad dunia, sedangkan ghibah masalah dunia seperti kita misalkan, oh si miskin itu, orang miskin, orang yang suka kalau tidur ngorok itu ya. Nah, itu. Wa amal muta'alliqu biwalidihi, atau terkadang berkaitan dengan orang tua. Kita katakan bapaknya yang kerjaannya tukang kuli bangunan itu ya, yaitu berkaitan dengan orang tuanya. Demikian juga misalnya berkaitan masalah bajunya. Oh, orang yang kalau pakai baju mesti seperti modelnya itu, atau yang lainnya, banyak sekali beliau sebutkan itu. Beliau sebutkan, setelah itu beliau mengatakan wa dhabituhu, dan kaidah ghibah itu, kaidahnya itu apa? Maka beliau mengatakan dzikruhu bima yakrah, menyebutkan sifat-sifat yang orang itu nggak suka disebutkan. Sawa'an, sama saja, dzakartahu bi lafzihi, engkau menyebutkan dengan lafadznya, yaitu sifat yang tidak suka itu kamu menyebutkan lafadznya langsung, au fi kitabika, atau dengan tulisan kamu ngomong langsung dengan lisan kamu, atau dengan tulisan, au ramazda, atau dengan rumus, yaitu dengan sebuah rumus, misalkan ketika rumus, isyarat-isyarat dengan rumus, yaitu au asyarta ilaihi bi'ainika, atau dengan mata kamu mengisyaratkan dengan mata atau tangan atau kepala. Setelah itu beliau mengatakan wa dhabituhu, dan kaidahnya itu kullu ma afhamta bi ghairaka nuqsama muslim, setiap perkara di mana kamu ketika menceritakan kepada seseorang, ngomong sama seseorang itu tujuannya untuk merendahkan seorang muslim. Saya cerita sama si A, antum punya teman ngobrol di asrama misalkan. Kenapa antum itu ngobrol sama si A itu cerita tentang si B? Kenapa Anda ceritakan si B yang gak hadir waktu itu? Tujuannya untuk merendahkan. Setiap tujuannya itu untuk merendahkan orang itu dengan apa saja yang direndahkan itu, maka itu dinamakan dengan ghibah. Fahuwa ghibatun muharramatun, dan itu merupakan bentuk ghibah yang Allah haramkan. Ini ghibah yang Allah haramkan, walaupun ada itu perkara yang kita sebutkan sifatnya itu ada pada diri orang muslim itu ada, tapi itu hukumnya diharamkan. Setelah itu beliau mengatakan fa idza arada bayana ghalatihi, tetapi kalau kita itu ingin menjelaskan kekeliruan seseorang, ada seseorang keliru, li'alla yuqallad, supaya dia tidak ditakliti, tidak diikuti sama banyak orang, au bayana dha'fihi fil ilmi, atau kita sengaja menyebutkan lemahnya orang itu dalam masalah ilmu, li'alla yaqtarra bihi, supaya banyak orang enggak tertipu, wa yuqbalu qawluhu, sampai akhirnya yang tertipu nanti akan menerima ucapannya. Fa hadza laisa ghibatan, ini bukan termasuk ghibah, bal nasihatan wajibatan, bahkan ini adalah sebuah bentuk nasihat yang wajib dia jalankan. Yuthabu 'alaiha idza arada dzalika, bahkan pelakunya itu mendapatkan pahala jika niatnya tujuannya untuk menjelaskan kekeliruan yang ada pada orang lain supaya tidak diikuti. Wa kadzalika idza qala al-musannifu aw ghairuhu, maka itu kalau kita mendapatkan seorang ulama nulis sebuah kitab, kemudian penulisnya itu mengatakan qala qaumun aw jama'atun kadza, ada orang atau ulama atau sekelompok manusia yang berpendapat demikian, wa hadza ghalatun, dan pendapat ini keliru, au khata'un, pendapat yang salah, au jahalatun, atau pendapat yang merupakan kebodohan, au ghaflatun, atau pendapat yang merupakan kelalaian, wa nahwa dzalika, atau yang lainnya. Falisa ghibatan, ini bukan termasuk ghibah. Innamal ghibatu dzikrul insanu bi'ainihi au jama'atan muayyanina. Ghibah itu kalau kita itu inginkan untuk merendahkan seseorang. Setelah itu beliau mengatakan, ini perhatian, ini ucapan penting penting sekali ini. Wa minal ghibatil muharramati, dan termasuk bagian ghibah yang Allah haramkan, qauluka, ketika kamu mengatakan dalam masalah ilmu ini, fa'ala kadza ba'dun nasi au ba'dul fuqaha, sebagian manusia atau sebagian ulama fikih
berpendapat demikian atau mengamalkan demikian, au ba'du man yadda'il ilma. Ini ucapan ini. Sebagian orang-orang yang merasa pintar berpendapat demikian. Au ba'dul muftiyin wa au ba'du man yansibu ila shalah. Sebagian orang-orang yang mendakwahkan dirinya orang baik berpendapat demikian. Nah, ucapan seperti ini bahaya. Kenapa? Karena ini telah merendahkan. Setelah itu beliau mengatakan juga, wa min dzalika ghibatul mutafaqqihin wal muta'abbidin. Dan termasuk ghibah yang Allah haramkan adalah ghibahnya para penuntut ilmu fikih. Demikian juga ghibahnya orang-orang ahli ibadah. Fa innahum yu'riduna bil ghibati ta'ridan. Karena terkadang mereka itu ketika menghibahi orang yang berbeda pendapat itu dengan lafaz-lafaz yang global, yufhamu bihi kama yufhamu bis-sharih. Yaitu lafaz-lafaznya itu lafaz-lafaz yang enggak pasti, tetapi orang kalau mendengar itu dia itu paham itu yang dimaksudkan itu siapa. Contohnya misalkan fayuqalu li ahadihima. Contohnya misalkan ketika seorang orang ahli fikih ini ketika mereka diskusi kemudian ditanya kaifa halu fulan, bagaimana pendapat si fulan, pendapat ulama A atau mazhab B atau ulama C ini, fayaqulu Allahu yuslihuna, Allahu yaghfiru lana, semoga Allah memperbaiki dia, semoga Allah mengampuni dia ini. Kalau dia pendapatnya seperti ini, ucapan seperti ini, semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah memperbaiki orang itu. Ini walaupun doa, tetapi kita itu paham sekali itu jelas itu untuk merendahkan itu. Maka ini termasuk ghibah yang diharamkan. Atau kita mengatakan ketika menyebutkan nama seseorang, bagaimana pendapat mazhab ini, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kesesatan. Kalau dia itu pendapatnya seperti itu, nah, walaupun kita berdoa setelah menyebutkan si fulan, kita berdoa itu, tetapi orang itu faham ketika mendengar tujuannya untuk merendahkan. Maka belum mengatakan fakullu dzalika ghibatun muharramatun. Ini merupakan bentuk ghibah yang Allah haramkan. Kemudian panjang sekali ucapan beliau, intinya beliau mengatakan wa hadhihi amtsilatun wa illah, dan banyak sekali contohnya itu, tapi intinya fadhabitul ghibah, inti dari ghibah itu tafhimukal mukhatab naqsa insanin. Kamu pengen menjelaskan kepada orang yang kamu ajak bicara tentang merendahkan martabat orang lain. Ketika tujuannya merendahkan martabat, maka itu termasuk ghibah. Nah, jadi kalau kita perhatikan ghibah itu apa? Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang sifat orang di hadapan teman bicara kamu dengan sesuatu yang orang itu gak suka kalau sifatnya itu disebutkan. Maka itu dinamakan dengan ghibah. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahri bi Mina fi hajjatil wada'i, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu, muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika khutbah di hari raya Idul Adha, ketika beliau di Mina dalam posisi beliau sedang Hajjatul Wada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, wa amwalakum dan harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan kalian, haramun alaikum, semua ini diharamkan atas kalian, ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, yaitu hari haji, fi syahrikum hadza, pada bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di negeri ini, yaitu negeri Mekah, ala hal balaghtu, ketahuilah apakah sudah saya jelaskan kepada kalian. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada dinamakan dengan wada hajjah, dinamakan dengan Hajjatul Wada, hajjatun, hajjah, yaitu jimnya disukunkan, hajjah. Kalau hajjah itu haji tetapi ditambah ta yang menunjukkan marratan wahidah, jadi taknya itu menunjukkan sekali, satu. Jadi kalau ada isim
Kata benda itu kalau pengen menunjukkan satu itu, maka ditambahi tak. Misalkan baqaratun itu jumlah satu untuk baqarun, kalau baqarun sapi, kalau baqaratun satu sapi. Syajaratun satu pohon, kalau pohon syajarun. Sya'ratun satu helai rambut, kalau rambut itu namanya sya'run. Luqmatun syarbatun, nah, itu jadi tak itu menunjukkan sekali. Nah di sini hajjatun, hajjah berarti haji satu kali haji. Haji itu jumlahnya satu, dinamakan haji, hajjah. Jadi kalau jimnya disukunkan, kalau jimnya nggak disukunkan, hanya yang dibacakan hajatun, kalau itu kebutuhan, hajah. Kalau ini hajjah. Hajjatil wada' dinamakan dengan wada'. Wada' itu perpisahan. Wada'an, ana uwaddu'uka, saya memisah engkau. Yaitu kalau kamu mau jalan, kemudian saya antar di depan pintu, kemudian saya berpisah, maka saya itu uwaddu'uka, taudi, yaitu kita mau berpisahan. Jadi dinamakan dengan hajjatil wada' karena Rasulullah SAW itu mau berpisah dengan para sahabat, sampai Rasulullah SAW mengatakan la'alli la'alqakum ba'da yaumikum hadza, ba'da amikum hadza, mungkin saya tidak akan bisa berjumpa dengan kalian lagi setelah tahun ini, maka tahun ini saya akan haji. Nah, maka ketika beliau itu berpisah seperti itu dengan para sahabat, maka haji terakhir beliau itu dinamakan dengan hajjatul wada'. Ketika Rasulullah SAW itu di Mina sedang khutbah Idul Adha, maka Rasulullah mengatakan, panjang sekali ucapan beliau, diantaranya beliau mengatakan inna dima'akum, sesungguhnya nyawa kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, itu haram. Haram, sehingga seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah saudaranya, tidak boleh mengambil harta saudaranya kecuali dengan cara yang diridhoi, tidak boleh merendahkan martabatnya. Maka dalam Islam itu gak main-main, martabat seorang muslim itu mahal. Ada orang mengatakan kepada orang lain zina, pezina, maka dicambuk orang itu, dinamakan dengan qadhful muhsanat. Itu hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Kenapa? Harga diri seorang muslim itu mahal. Termasuk harga diri atau apa? Orang merobek harga diri seseorang dengan cara menghibainya. Hibah itu termasuk bentuk merobek kehormatan seseorang, sehingga hukumnya diharamkan. Maka Rasulullah mengatakan itu semuanya hukumnya haram, ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, di Mekah. Setelah Rasulullah mengatakan hal balagtu, wahai Tuanku, apakah sudah saya sampaikan syahadat ini? Yaitu maksudnya Nabi itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala apakah mereka sudah menyampaikan risalah yang Allah bebankan kepada mereka atau tidak. Semua Nabi ditanya. Sebelum Allah bertanya kepada umatnya, Allah bertanya dulu kepada nabinya. Nabi Isa ditanya ketika ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ditanya sama Allah Ta'ala, sebutkan dalam surat Al-Maidah, apakah benar wahai Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau benar-benar mengatakan wahai umatku, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan saingan Allah Ta'ala? Ditanya berarti itu. Semua Nabi ditanya sama Allah Ta'ala, apakah kamu sudah menyampaikan syariat yang wajib kamu tunaikan? Semua Nabi mengatakan sudah wahai Tuhanku. Setelah itu apa? Allah tanya, saksinya siapa? Kalau kamu sudah menyampaikan itu, saksinya siapa? Kalau dia punya umat, umatnya akan menjadi. Allahu anha qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza. Qala ba'dur wa ta'ni qasiratan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah mengatakan, qultu lin Nabi, saya pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza, wahai Rasulullah, cukup bagi Safiyyah sebagai ajang untuk merendahkan martabatnya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW marah dengan Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala laqad qulti kalimatan, wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengatakan sebuah kalimat, law muzijat bima'il bahri lamazajathu, jika kalimat itu diaduk di air lautan, di samudra, niscaya akan mengotori samudra semuanya itu.
Qalat, maka Aisyah mengatakan, wa hakaitu lahu insanan faqala, saya menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang yaitu seseorang itu. Maka yaitu wa hakaitu lahu insanan, saya menyebutkan sama Rasulullah tentang seseorang, saya sifatkan juga itu. Maka Rasulullah mengatakan, faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadza wa kadza. Saya tidak akan mau mensifati seseorang, menyebutkan, menceritakan tentang seorang, walaupun saya itu harus bayar dengan itu dan itu. Kenapa? Karena itu martabat seseorang. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa makna mazajathu, Imam Nawawi mengatakan, dan makna mazajathu khalatathu mukhalatatan yataghayyaru biha ta'muhu aw rihuhu li shiddati natniha wa qubhiha, yaitu dicampur ke lautan itu sampai lautan itu akan berubah rasanya dan baunya. Kenapa? Karena bau busuk dari ucapannya itu. Wa hadza min ablaghi zawajir 'anil ghibah. Rasulullah Imam Nawawi mengatakan, dan ini merupakan bentuk larangan yang sangat tegas dari Rasulullah SAW tentang ghibah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang diucapkan sama Rasulullah itu bukan karena hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Dalam cerita ini disebutkan tentang Aisyah, di mana Aisyah itu salah satu istrinya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu memiliki banyak istri. Istri beliau jumlahnya 11, tetapi 2 orang meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Berarti sisanya beliau itu meninggalkan 9 istri. Rasulullah meninggal dunia, istri yang masih tersisa itu 9. Dan biasa di antara wanita itu, terkadang di antara istrinya Rasulullah itu terjadi munafasat. Mereka itu saling berlomba-lomba. Bahkan mereka itu punya geng, yaitu istri-istrinya Rasulullah yang masih muda kumpul jadi satu, istrinya Rasulullah yang sudah tua kumpul jadi satu. Dan akhirnya apa? Saling tarung mereka itu, memperebutkan Rasulullah itu, mereka tarung. Terkadang sampai mereka cemburu, sampai piringnya dilempar dan yang lainnya. Rasulullah SAW itu terkadang kalau memang tidak berkaitan dengan martabat seseorang, Rasul diam. Contohnya pernah Rasul itu dikirimi makanan sama istrinya yang lain, pas waktu itu Rasul sedang di Aisyah. Ada istrinya ngirim makanan, padahal itu kan di kamarnya Aisyah. Hanya ketika makanan sampai sama Aisyah, dibanting itu piringnya itu, sampai akhirnya pecah. Rasul diam. Para sahabat kaget melihat Aisyah seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan ibu kalian sedang sembur itu, biarkan saja dia itu. Selama tidak melanggar martabat seseorang, harga diri seseorang, Rasulullah diam. Rasulullah diam. Tapi kalau ketika sudah sampai Aisyah itu mencela fisik seseorang, nah ini Rasulullah tidak tinggal diam. Kenapa? Karena ini ghibah. Rasulullah dalam masalah dosa, Rasulullah nggak tinggal diam itu. Maka Rasulullah marah sama Aisyah ketika mengatakan, Sofia itu kan pendek ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kamu telah mengatakan sebuah kalimat, jika kalimat itu dicampur ke samudra, berubah semua warna dan rasanya itu, karena bau busuk ucapan ini. Berarti menunjukkan ghibah itu parah. Ghibah itu nggak sembarangan. Sehingga kita itu tutup mulut kita. Tidak usah kita menceritakan seseorang dengan tujuan untuk merendahkan martabatnya. Kalau kita bisa diam, diam. Kalau kita bisa memuji, kita puji. Tapi kalau kita itu memerdahkan, maka tutup mulut kita. Kenapa? Karena bahaya. Kerusakannya dahsyat. Lautan saja bisa rusak gara-gara ucapan kita, apalagi yang lainnya. Hadis yang berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu biqaumin lahum athfarun min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim, rawahu Abu Dawud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, lama urija bi, ketika saya itu diangkat ke atas langit, yaitu kisah Isra dan Mi'raj. Marartu biqaumin, saya melewati orang-orang
Lahum atfarun, mereka punya kuku-kuku min nuhasin, dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum, dan mereka itu menggunakan kuku itu untuk mencakar wajahnya dan dadanya. Jadi cakar-cakar dengan tangannya sendiri, dengan kukunya sendiri, yaitu wajahnya dia dan dadanya dicakar-cakar dengan kuku tembaga ini. Dari Anas bin Malik, dan rawinya thiqah, sehingga hadisnya sahih. Ini menceritakan Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ada dua istilah, ada namanya Isra, kemudian yang kedua ada namanya Mi'raj. Kalau Isra itu masdar. Masdar itu kata alladzi asra. Jadi fiilnya itu asra yusri. Asra itu menjalankan seseorang di malam hari, itu namanya asra. Ini kalau asra itu Isra itu adalah masdar dari asra yusri. Kemudian kalau Mi'raj itu adalah ismul alat, seperti Mi'raj itu masdarnya mif'al, seperti miftah, alat untuk membuka, miftah. Mi'raj berarti alat untuk uruj. Uruj itu apa? Uruj itu adalah naik. Berarti Mi'raj itu adalah alat yang dipakai untuk naik ke atas. Isra adalah perjalanan, menjalankan seseorang di malam hari. Kemudian kalau Mi'raj, alat yang dipakai untuk naik. Nah, berarti apa? Isra itu bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram, itu namanya Isra. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, itu namanya Mi'raj. Itu dinamakan dengan Mi'raj. Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Dan buruk itu apa? Rasulullah mengatakan buruk itu thumma utitu bidabatin. Kata Rasulullah mengatakan kemudian setelah itu saya didatangkan binatang, yaitu binatangnya itu buruk. Buruk itu apa? Dunal bighal wa fawqal himar. Buruk itu ada di bawahnya bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Bighal, kalau bahasa Arabnya bighal, di bahasa kita nggak ada. Kalau kita kan ada namanya kuda, kemudian keledai himar. Kalau kuda dan keledai dikawinkan, kemudian keluar anak, itu di tengah-tengah, dia itu tingginya di atas keledai, di bawah kuda, itu namanya bighal, baglah. Nah, baglah itu di bahasa Indonesia nggak ada, terjemahnya nggak ada. Nah, buruk itu Rasulullah mengatakan dunal bighal wa fawqal himar. Tingginya itu di bawahnya bighal, bukan kuda, bighal. Di atasnya keledai. Dan warnanya itu putih cemerlang sehingga dinamakan dengan buruk. Barqun, yaitu kayak kilat. Tapi sifat tentang buruk yang sebagian orang mengatakan dia itu ada sayapnya, wallahu alam. Riwayat masalah sayap nggak ada, tidak ada. Yang masalah ini perkara yang gaib, kita kembalikan kepada dalil. Jadi Rasulullah itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, beliau itu naik buruk. Sampai di Masjidil Aqsa Rasulullah turun dan buruk itu diikat, dicancang, istilahnya kalau kita dicancang di depan masjid. Rasulullah ketika mencancang mengatakan ini tempat cancangan semua para nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul itu nyancangnya di situ. Setelah itu Rasulullah naik ke atas langit tanpa buruk, sehingga ke atasnya itu buruk kayak Rasulullah naik bersama malaikat Jibril. Dengan apa Rasulullah naiknya? Wallahu a'lam. Alat yang dipakai sama Rasulullah nggak disebutkan. Tetapi kalau dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa pakainya buruk. Tapi kalau naik ke atasnya wallahu a'lam, nggak ada riwayatnya. Sampai akhirnya Rasulullah nembus sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, terus naik lagi. Sampai Rasulullah lihat Sidratul Muntaha. Setelah itu Rasulullah masuk surga dan neraka. Setelah itu Rasulullah itu dekat sekali sama malaikat Jibril, sampai akhirnya ditampakkan wujudnya malaikat Jibril asli, yaitu malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan Nabi Muhammad cuma melihat wujud aslinya malaikat Jibril cuma 2 kali, ketika keluar dari Gua Hira, kemudian yang kedua ketika Isra dan Mi'raj ini. Terus nanti ketika di situ masuk surga dan masuk neraka, Rasulullah melewati pemandangan yang aneh-aneh di situ, dan riwayatnya banyak dan bermacam-macam. Tetapi kisah Isra Mi'raj yang sangat besar ini, kalau di dalam Al-Quran itu
ada surat namanya surat Isra, tapi nggak diceritakan. Allah cuma menyebutkan global, subhanalladzi asra bi abdihi. Cuma itu saja Isra-nya, Mi'raj-nya nggak disebutkan dalam Al-Quran itu, tapi Isra yang disebutkan. Tapi kalau kita membaca hadis, silakan nanti kalau membaca di tafsir Mukatsir dalam surat Al-Isra itu banyak sekali riwayatnya itu. Nah, yang perlu kita pahami di sini, kisah Isra Mi'raj itu banyak dan macam-macam itu ceritanya itu. Tetapi tidak ada satu riwayat yang menyebutkan tentang kapannya. Isra Mi'raj itu kapan? Hari apa? Bulan apa? Tanggal berapa? Itu nggak disebutkan, sehingga bahwa khilafnya panjang di antara para ulama. Khilafnya itu panjang sekali. Kenapa? Waktunya nggak disebutkan. Tetapi pendapat yang masyhur, Isra dan Mi'raj itu 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi tanggalnya berapa? Bulannya bulan apa? Itu tidak ada riwayat sama sekali. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Nah, ulama-ulama itu nanti berjuang untuk mengumpulkan hadis-hadis Isra Mi'raj itu, kumpulkan sampai menjadi sebuah cerita yang lengkap, seperti metodenya Syalbani rahimahullah ta'ala. Nanti sampai Rasulullah turun ke atas langit, turun ke bawah, sampai di bawah Nabi Muhammad sholat menjadi imam bagi semua para nabi dan rasul. Setelah itu baru selesai, Rasulullah itu naik buruk lagi, pulang ke Mekah, sampai di Mekah sebelum subuh. Nah, jadi ceritanya seperti ini, kami seperti. Nah, di antara pemandangan yang dilihat sama Rasulullah itu melihat pemandangan ada orang-orang yang kukunya panjang-panjang. Ada orang itu kukunya panjang-panjang di neraka. Dan kukunya itu dari tembaga, dari besi-besi. Jadi kukunya itu besi-besi yang tajam. Setelah itu dia itu mencakar mukanya sendiri, kemudian mencakar dadanya dengan kuku-kuku ini. Rasulullah ketika melihat kaget juga, ini siapa ini? Akhirnya Rasulullah SAW bertanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, man haula?" Siapa mereka ini? Mereka itu siapa? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Alladzina haula illadzina yaquluna luhuman nas." Mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia. Yaitu makan daging manusia itu apa? Mencabik-cabik harga diri manusia. Ghibah. Orang-orang yang mengamalkan ghibah nanti diazab seperti itu. Wa yaquluna fi aradihim, dan orang-orang yang telah merendahkan martabat orang. Maka hati-hati, antum ghibah. Ghibah itu nanti di hari kiamat seperti ini azabnya. Azabnya seperti ini, dan di hari kiamat itu azab itu nggak pernah terputus. Nggak pernah terputus itu maksudnya apa? Antum mencapik-capik, misalkan mukanya dicapik-capik, misalkan sampai hancur mukanya itu. Selesai, kembali lagi mukanya, bersih lagi itu. Setelah itu apa? Dicapik-capik lagi. Setelah itu apa? Bersih lagi. Jadi misalkan cakar-cakar mukanya itu sampai terkupas semua itu dagingnya itu. Setelah itu apa? Kembali ke dada. Dia itu cakar-cakar dadanya. Dadanya selesai, wajahnya sudah bersih lagi. Dia cakar-cakar mukanya itu, mukanya sudah habis, dadanya sudah kembali lagi. Setelah itu cakar-cakar lagi itu. Dadanya sudah habis, mukanya sudah kembali lagi. Tidak pernah berhenti azabnya itu. Jadi seperti itu terus, nggak berhenti itu. Dan ngeri itu. Jadi azabnya itu dahsyat, nggak sembarangan itu, ngeri azabnya itu. Rasulullah SAW itu pernah melihat banyak sekali pemandangan. Demikian juga mimpinya Rasulullah SAW itu macam-macam itu. Pernah Rasulullah itu mimpi berjalan sama malaikat Jibril, kemudian melihat ada orang yang tidur terlentang. Terlentang itu berarti kepalanya di atas. Setelah itu datang malaikat membawa batu yang besar. Kemudian datangnya orang yang tiduran itu. Setelah itu dilemparkan ke muka. Tapi melemparkannya itu gak dijatuhkan, enggak, tapi yaitu dibanting, batunya itu dibanting ke kepalanya sampai remuk kepalanya itu. Sampai kerasnya lemparan malaikat itu, sampai batunya itu terlempar jauh sekali itu. Jadi batunya itu sampai terlempar jauh. Maka setelah itu remuk, kepalanya sudah remuk itu, hancur kepalanya itu. Setelah itu malaikat ngambil batunya itu, dibawa lagi ke orang itu, mukanya sudah kembali, pecah lagi sama malaikat. Terus seperti itu. Rasulullah tanya, "Wahai Jibril, siapa mereka ini?" Maka Jibril mengatakan mereka itu orang-orang yang hafal Quran, Allah berikan ilmu kepadanya itu. Fayanamu anis sholatil mafrudoti, tapi dia tidak sholat fardu, saking enaknya tidur dia itu. Termasuk seperti itu, hati-hati. Dan itu dalam mimpinya Rasulullah banyak sekali itu. Mimpinya Rasulullah banyak, seperti Rasulullah melihat ada orang yang digantung, kakinya taruh di atas, kepalanya di bawah. Kakinya diikat, kakinya taruh di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat bawa pisau, kemudian dikuliti. Kulitnya itu dikelupas, kulitnya itu sama malaikat ini kayak kambing yang dikuliti itu. Tapi kalau kambing korban dikuliti kan sudah disembelih.
Ini nggak sebenarnya masih hidup orangnya itu, tapi dikuliti itu sampai dia nangis teriak ngeri itu. Malaikat ketika melihat seperti ini, Rasulullah tanya itu, wahai malaikat, siapa mereka itu? Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati sumihim. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasa wajib mereka sebelum diizinkan. Itu tidak puasa, tidak punya udzur yang syar'i. Nanti azabnya seperti itu, dan macam-macam. Azabnya macam-macam, seperti Rasulullah melihat juga ada tungku, sebuah tungku kayak panci, tapi tutupnya itu kecil. Tungku itu biasanya kayak itu, gentong, tutupnya kan kecil, kemudian bawahnya besar. Kemudian setelah itu ditutup itu, tungkunya ditutup, dibakar di bawahnya itu dengan api yang panas sekali itu. Ketika sudah panas, maka keluar tangisan, teriakan, rintihan dari dalam tungku itu. Tungkunya besar sekali. Akhirnya Rasulullah penasaran, pengen melihat tungkunya itu apa itu. Maka Rasulullah datang ke sana. Setelah itu melihat ke bawahnya itu, rupanya di dalamnya itu dikumpulkan laki-laki perempuan yang telanjang, dikumpulkan dalam tungku, kayak digodok mereka itu. Setelah itu apa? Tungkunya ditutup, apinya dibakar di bawahnya itu. Sampai ketika sudah panas, karena apinya membakar itu, kayak digodok mereka itu, rasanya panas sekali, mereka nangis teriak. Maka Rasulullah melihat kaget itu. Akhirnya Rasulullah tanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Maka malaikat mengatakan, haula izzawani wazunah. Haula izzunah wazawani. Mereka adalah laki-laki perempuan yang berzina. Nah, jadi kalau kita perhatikan banyak sekali nanti itu Rasulullah menyebutkan banyak, termasuk orang berdusta yang kemarin kita sebutkan itu. Orang yang tidurnya telentang, tidurnya tengkurap, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat bawa cabikan, dicapikkan di depan mukanya, berarti di tengah-tengah sini. Setelah masuk cabikannya itu kemudian dikelupas, kayak kita itu ngelupas kelapa itu. Nah, kelapa itu kan dikelupas kan. Nah, jadi kan gini kan itu kelupasnya itu. Nah, jadi dikelupas sampai daging dan tulangnya itu terkelupas. Yang di belakang, yaitu yang kanan sampai ke belakang. Setelah terkelupas sampai ke belakang, pindah yang di kiri, dikelupas lagi sampai ke belakang. Ketika kiri sudah terkelupas, yang kanan sudah sembuh. Akhirnya kanan kelupas lagi, kanan sudah dikelupas, kirinya sudah sembuh lagi, balik lagi, terus seperti ini. Siapa mereka? Mereka adalah alladzi yakhruju min baitihi, orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibu kadzbatah. Kemudian dia mengatakan satu kalimat dusta. Satu kalimat dusta. Kalimat dusta itu bisa diucapkan, bisa ditulis itu. Ya bulughul afaq, satu kalimat itu tersebar. Akhirnya dibaca sama banyak orang, didengar sama banyak orang, maka nanti azabnya seperti itu. Dan itu azab-azab seperti ini Rasulullah itu melihat langsung dengan mata beliau, dan Rasulullah menceritakan kepada kita, dan itu nanti akan terjadi. Azab-azab seperti ini nanti akan terjadi. Ya, jadi di antara azab yang Allah siapkan bagi orang yang riba, dia nanti akan mencakar wajahnya sendiri dan dadanya sendiri dengan kuku-kuku dari tembaga. Dan itu merupakan azab yang mengerikan. Dan memang nanti di neraka jahanam itu orang itu akan diberikan kekuatan yang sangat kuat supaya dia itu bisa merasakan azab yang berkali-kali, yaitu azabnya supaya tidak berhenti, sehingga diberikan kekuatan. Giginya penghuni neraka itu besarnya satu gunung, dibesarkan itu sampai kalau mereka duduk itu, bekas duduknya mereka itu seperti jarak Makkah dan Madinah. Tebal kulitnya itu 3 hari perjalanan. Kalau kita jalan 3 hari 3 malam nggak berhenti, itu tebal kulitnya mereka itu. Sehingga memang jasad mereka akan dibesarkan dan diberikan kekuatan. Tujuannya apa? Supaya mereka itu kuat merasakan azab yang nggak pernah berakhir. Azabnya nggak pernah berhenti itu, dan nggak pernah bosan malaikat mengazab mereka itu. Sampai akhirnya mereka sendiri yang bosan. Setelah itu sampai mereka mengatakan, ya Maliku, wahai Malik, cobalah berkepada Allah Ta'ala supaya Allah memusnahkan kita saja itu, daripada kita hidup seperti ini. Tetapi mereka tidak bisa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak bisa mati dan tidak bisa hidup di neraka jahanam. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain Allah haramkan darahnya, kehormatannya dan hartanya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Dalam hadis ini berarti menunjukkan seorang muslim sama muslim yang lain itu saling menjaga. Sehingga ketika muslim satu dengan muslim yang lain saling menjaga, maka tidak boleh saling merusak haknya orang muslim, baik dari hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Tidak boleh saling kita rendahkan. Siapa yang merendahkan, maka dia berbuat kezaliman, yang nanti kezaliman itu nggak pernah selesai. Walaupun kita di dunia nggak selesai, di hari kiamat akan dilanjutkan. Masalah harta, nyawa, kehormatan nggak pernah selesai. Kalau di dunia kita belum minta penghalalan, maka nanti urusannya sampai hari kiamat.